وعنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولجميع المعلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ونخص إلى ولي شيخ القدير الجلال ثم إلى ولي شيخ سمنا المدني ثم إلى جد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمنا المدني ثم إلى جد الشيخ محمد حسن بن جريك الأنقيد وصلي وما ثم إلى الشيخ أشفر أنور بن جريك ثم إلى ولي الشيخ شيخنا عارف سنة الشيخ محمد بن الكريم وصلى الله عليه وسلم ثم إلى شيخنا مربي رحمة جميع شيخنا شيخ محمد سيدنا عبد الكريم ثم إلى جميع شيخ الصبر ثم إلى جميع شيخنا وعلمنا وأزواجهم وذريتهم وقرابته وجيرانهم خصوصا إلى المالك بمسير عمر بن عبد الدرجة بأن الله يتغشى بالمغفرة ودرجاتهم بالجنة مع الصديقين والأولياء والشهداء والصالحين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وفرحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولأهلنا وبين أمهاتنا وأزواجنا وذريتنا من الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القيوم السماوات والأرضين المدبر الخلائق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص أوزارهم شيء. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم wailul likulli humazatil lumazah. Di dalam kitab pengajian kita malam ini disebutkan bahwasanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan sambungan pembelajaran majelis taklim kita yaitu barang siapa yang memulai di dalam agama Islam sunnatan hasanatan pekerjaan yang bagus falahu ajruha maka mendapatlah yang pahala tadi yang pekerjaan bagus tadi wa ajru man amila biha ba'dahu dan mendapat pahala orang yang beramal yang mengikuti dengan gawian yang bagus kita itu. Jadi misalnya kita memulai di daerah kita ini kedada orang baburdahan, kita mulai baburdahan, maka pas kita mengumpat baburdahan ada orang mengumpat di baburdahan, maka kita dapat pahalanya juga berapa orang yang umpat hadir di burdahan itu walaupun kita sudah meninggal. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un, tanpa ada berkurang sedikit pun pahala mereka, makanya sama-sama dapat pahala. Makanya dalam hadis Nabi, ad-dunya mal'unun wa ma fiha illa dzikrullahi. Semua dunia ini dapat laknat oleh Allah dan semua isinya kecuali zikir sama Allah wa majalisul ilmi dan majlis ilmu. Jadi supaya selamat dari namanya laknat Allah yang dibenci Allah, hadirlah duduk di majlis ilmu. Walaupun sekedar duduk memecah ijil al-qulub hari, memecah intalu mantah tak. Baca berapa menit, berapa detik ada, maka pahalanya sama inya tahajud semalaman. Nah, untuknya tak mengaji. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memulai di dalam Islam pekerjaan yang jahat, kana alaihi wizruha, adalah atasnya dosanya pulang. Jadi ini menggawi dosa, lalu wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dosa pulang orang yang beramal dengan sunnah tadi, artinya kawian tadi,
setelah inya kadada. Artinya dapat jurang bahareta pahala dosa jariah. Jadi mun kita beramal bagus, kita meninggal, kemudian amalan kita yang bagus diteruskan oleh orang yang lain, kita dapat pahala. Sama juga amal kejahatan. Ketika kita memulai kejahatan di kampung itu, di daerah itu, di desa itu, dimanapun, di RT, di mana aja, orang-orang kada pernah misalnya mabuk. Mulainya mabuk, lalu umpatan orang mabuk beradaan, maka dapat dosa juga inya, dan orang-orang yang mengumpatinya inya pun dapat double dosanya. Jadi tergantung kita aja lagi. Mun kita hendak membawa kebaikan, kita memulai kebaikan yang bagus. Mun kita hendak membawa orang kejahatan, membawa kejahatan bagus. Makanya di dalam Al-Quran kan disebutkan lah, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ketika orang sudah masuk ke dalam api neraka, mereka ketemu sesama orang neraka, bapander. Kalau bahasa kita nih, ya ketahu aku semalam kalau empat bakawan nikah. Gara-gara ikam nak aku masuk neraka. Si iblis kan tahu yang neraka-nya berdebat berdua. Kalau bahasa iblis yang bungonya, tahunya salah kenapa diumpat. Jadi kita ini diberi Allah akal, pikiran, supaya kita berpikir, oh ini gawian bagus, ini gawian kada bagus. Tinggal kita aja memilih. Dan memilih dan memilah itu perlunya namanya hidayah. Hidayah dan taufik dari Allah. Kalau Allah menjauh dari seorang hamba, maka orang itu dijauhkan dari namanya kebaikan. Tapi kalau sudah didekatkan Allah tadi handaki oleh Allah orang bagus, pastinya mau mendekat sama orang bagus. Itu ciri-ciri orang dapat taufik hidayah. Mau berduduk di majelis taklim, mau bakawan orang-orang soleh. Nah, lalu kita nang bagus milik pulang jangan merasa paling bagus dari orang. Salah pulang loh. Kada adabnya salah lagi. Jadi kenapa kita misalnya melihat orang ada salah, kita bawain satu. Yang kedua, doakan. Itu dalam kitab akhlak. Kita tasawuf mendoakan orang-orang yang belum dapat hidayah. Jangan sorongan anak masuk surga. Bawaan rame juga. Itu boleh. Bawain. Siapa tahu gara-gara kita mengajak orang berbuat baik, makanya kita dapat pahala tadi. Kita dapatnya bawa orang pengajian dia. Nah yuk nampak yuk aku aja. Mumpung ada bapak-bapak, biar aja dulu kan ikhlas dulu. Kan dulu sama mikir ikhlasnya, yang penting dulu bau nunduk dulu. Sama aja sembahyang ya aku ini nyaman. Sembahyang teruskan sembahyang, biar aja dulu. Yang penting kita mau berpahala dulu. Karena menjaga ya solongan. Nah itu abdi dinul qadili bidini akhwati. Agama seseorang itu menurut agama kawannya, tergantung kawannya. Nah min ghairi ayyan qusu min awzarihim syai'un, tanpa berkurang dosa-dosanya. Double na membawa siapa yang memulai amalan bagus, inya dapat pahala inya tadi menggawi, dan pahala orang-orang yang mengumpati setelahnya. Sama juga dosa. Apabila siapa yang memulai gawian salah, dosa, maksiat, apapun lah bentuknya, maka inya dapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengumpatinya. Nah, kalau bahasa wanita, umpat misalnya kalau kita gawian menggibah. Nah, karena kita pembahasan gibah. Dan kita menggibah. Si Kung ini memulai menyambati orang. Seng ini umpat pulangnya, ya bujurannya. Neng ini ya pulang, ya. Nah, dapat tak? Itu hati-hati. Nah, misalnya mau posting yang kada beres. Kan ada kitab ini ada. Al-ghibatu, penyakit hati selanjutnya adalah dalam kitab ini disebutkan namanya adalah ghibah. Jadi pembahasan kita selanjutnya masalah pembelajaran hati yang ada penyakit kita yaitu adalah ghibah. Ini sudah paling wantar sudah. Al-ghibah itu apa? Min a'zami apatil lisan, ujar Siddiq. Yaitu paling besar penyakit lidah. Wahia min kaba'iriz dzunubi, ujar pengarang ghibah itu termasuk dosa besar.
Dosa besar itu kadakawa dihilangkan dengan hanya berwudu, beristighfar, sholat. Beda kalau dosa kecil. Dosa kecil misalnya terlihat berbinian bukan muhrim, ada sengaja auratnya kalau bertilik. Maksudnya dah istighfar astagfirullahaladzim. Mungkin Allah ampuni sudah. Tapi kalau sudah dosa besar, maka itu harus namanya azab. Bercabut, berampit, lalu ada syarat-syaratnya yang 3. Di antara syarat tobat dosa besar, pertama dulu berniat ma'azam ampit, lalu aku kadang-kadang lagi menyambati orang. Berniat masalah yang tergawi doang terserah itu Allah. Kita tinggalnya roda kehidupan bisa berputar. Yang kedua bercabut, artinya misalnya kawanan nih, cuma menyambati orang. Kan usah dikawani lagi daripada nambah dosa kita ya. Daripada hanya sombong bang yang daripada hanya sombong daripada kita jadi dosa. Nah yang ketiga bujur-bujur beristighfar, meminta ampun. Lawan gibah ini sabutin karena tambahannya bapadah lawan kita sambati tadi. Aku semuanya berikan. Nah jadi dosa besar ngalinya lah. Gitu tuh makanya kalau nyambati orang harus sedikit. Makanya orang benar nih kan di sini kitabnya. Ya, ada kan kami membahasanya karena kami dengar ya. Walaha adrorun azimatun. Dosa gibah ini mudaratnya besar. Kenal bahaya. Bisa berkelahian, bisa bersambatan, bisa berbunuhan. Jadi gara-gara menyambati orang pasti menghina orang gibah itu termasuk menghina. Li'annaha tuhayyaju narul fitani. Kenapa jadi mudaratnya besar? Karena bahwasanya gibah itu menimbulkan api-api fitnah. Nah kada sebujurnya jadi timbul fitnah. Jadi rusak persatuan dan kesatuan. Gara-garanya apa? Gibah. Gibah itu artinya suuzon timbulnya karena kita sudah jahat sangka lawan orang. Lalu kita nyambati orang. Jadi kalau sudah seuzon, ya Allah fasadul qalbi, rusak hati. Jadi mungkin kita melihat sesuatu jangan sangka lawan orang tanpa ada klarifikasi, maka akibatnya kita pasti menyambati orang. Minimal jangan sangka lawan orang. Nah ini bahayanya gimana? Wa taqta'u rawabitul ulfah wal mahabbata bainan nasi. Putus tali kasih sayang. Asalnya bakawan gara-gara bahasa sambatan bungsuhan. Asalnya serantang seruntung gara-gara bahasa sambatan saling menghina ampit. Gibah bata tangga asalnya bagus ruhi rahayu gara-gara begibah pesambatan ampit pasaku. Sama aja negara daerah sama aja. Wal mahabbata bainan nasi, putus kasih sayang antara manusia, hilang. Jadi di antara penyebabnya orang itu rusaknya bangsa itu kan gara-gara moralitas akhlak orang, bukan negaranya yang rusak, akhlak. Sama aja Islam. Islam itu bagus, gak ada yang salah Islam. Yang salah itu oknum kalau bahasa Islam. Orang yang menganutnya mungkin telah salah paham Islamnya, kada secara benar, mungkin juga tadi fakta kawan-kawan gimana terumpat-umpat. Nah itulah kenapa harus mengaji itu lewat guru yang ada bersama ujar Imam Syekh Yasin Padang. Laulah sanad laqala rasul. Kalau orang itu kada bersanad, kada belajar di mana gurunya, maka asal bapak dia. Minimal ada kitabnya yang kita baca. Jadi mau kita tersalah, kitab yang kita baca ini ada bertanggung jawab. Jadi kada sembarang berpamer, karena ada dasarnya di dalam. Wa warada tafsiruha fil hadis. Telah datang tafsirnya gibah ini dalam sebuah hadis. Rasulullah pernah mengucapkan, atadruna mal gibah, ujar Nabi. Tahukah kamu semua apa itu gibah? Ujar Nabi, madai sahabat kita takut. Taulah bonikam sahabat gibah itu taulah. Qalu Allah wa Rasulullah.
Allah dan Rasulnya yang tahu. Biar dia yang tahu ya Allah, ya Rasulullah. Qala ujar Nabi, qala Nabi, jikruka akhaka bima yakrahu, itu arti gibah. Jikruka akhaka bima yakrahu, menyebut engkau, menguyak engkau, menguyak-nguyak, mengomong-omongi, bahasa kita kata, mengomen-ngomeni engkau, menjual sama ya kan? Akhaka saudara engkau, bima yakrahu, dengan apapun yang omongan, sebutan, omong telah yang inya mendengar ada suka. Itu gibah. Mun inya mendengar kita pandai itu inya ada suka. Gibah. Nah, tetap munnya mendengar bisa ada suka. Itu namanya gibah. Menyambat orang artinya menyebutkan namanya. Kalau kada menyebut lain. Nah, ada sebutannya. Si Ano tuh naja, si Ano tuh naja, itu namanya gibah. Mun kada bujur namanya fitnah. Nah, maka fitnah asyaddu minal qatl, lebih jahat daripada membunuh. Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, berasal dari gibah juga. Timbulnya gibah kenapa? Ada dalam kitab ini. Wakilna apara'aita in kana fi akhihi ma'aqulu. Lalu ditanya orang Rasulullah, coba mun bujuran, pang apa nang kita kuyang itu nih orangnya dasar emang kituan. Kituan kayak apa? Nah kada mau selima. Qala ujar Nabi in kana fi mata qulu faqadibtah. Mun apa yang kamu sebut itu benar, bujur, maka itu namanya gibah. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta ay kadzabta wa taraita alaihi. Munnya kada bujur apa yang kamu sebut, namanya ikan berdusta. Ikan namanya ada. Nah, itulah akhirnya menjadi fitnah. Lalu gibah itu di mana aja biasanya letaknya? Orang menggibah itu di mana? Wa takunul ghibatu bi dzikril uyubi fi dinil muqtabi au badanihi. Ujar pengarang kitab gibah itu biasanya gara-gara itu menyebut kekurangan orang lain. Pada apa? Fi dinil muqtabi, agama yang digibah. Apa yang kada penyembeli yang itu kawane? Kada pengaji ikam kawani, tahu sudah. Memang kan disebut sekarang cuma ada berpirasat. Banyak kan si A bakawan lawan Firman. Si Firman ini maaf jelas pen kada sembahyang. Bakawan lawan Irfan, datang si Ropik. Kenapa ikam pan mengoni Firman? Ada dia memang apa ikam mengoni inya? Kan betul juga. Inya itu kan penyembahyang, ikam kawani ikam itu pasasah jangan. Itu kalau bakawan beda kalau seorang guru mengarahkan muridnya. Jadi kadang gibah itu diantaranya guru mengambil murid. Nah, jam ini bakawannya hati-hati supaya menjaga. Atau orang tua itu kan niatnya menjaga. Beda kalau bakawan nih itu kan menyambatnya mau tersinggungnya. Nah, itu di agamanya orang disambati tadi hati-hati. Nah, baikkan bakawan itu nang ketujuh nang Nah, itu maksudnya biasanya itu karena merasa suci dari orang, merasa lebih dari orang. Makanya kan ujar kumpul kita lebih buruk daripada orang. Jangan seorang lebih baik dari orang. Kalau kita lebih buruk dari orang, kita akan tawadhu, akan ketujuh istighfar, merasa salah terus, merasa kurang mau mengaji lagi, mau menuntut ilmu lagi, mau mendengar majlis taklim, mau mendengar ceramah lagi. Mun sudah merasa seorang berilmu, alim dan lain halnya, lalu kada mau lagi mendengar ceramah seorang alim sudah. Jadi bahayanya penyakit namanya tazkiyatun nafsi, merasa lebih mulia dari orang. Ini hati lah, mainnya lah hati. Nah, jadi supaya kita kena matinya qalbun salim, hatinya jangan ada sangkal-sangkalan non manusia. Jangan ada sangkut paut manusia. Ini berat ya gawinya. Kadang-kadang kita sudah bagus, ada orang kena memandang ini, kita tabur, salah kali tabur, salah. Nah, kayak apa itu solusinya tadi kita dapat nang itu? Nah, kena ada dalam kitab ini disebutkan.
Kita sudah berdiam, kada memandir, timbul kawan memandiri. Nah, bingung kan? Ditangkul kan pada kada sombong, kada ditangkul dia gibah. Nah, bingung. Kayak apa? Nah, itu lanjut, namanya mengaji. Au badani atau menyebut aib di awaknya. Apa? Cebol. Nah, ini betul cebol, menyebut orang macam-macam. Makanya kalau kita memandang tauhid, kadang mau ngibah orang di ibadah. Ya kalau bahasa kita apa halnya itu, Ben? Apa halnya? Bully lah. Skimming apa? Hah? Body shaming. Nah, ini nyambat orang gendut gini ya. Hati-hati. Hirang ini ya. Orang hantar ya, pun dia sahukan. Cuma nasib itu dipakai kawan. Jadi kalau orang bertauhid, kudrat iradat Tuhan, kadang mau nyambati orang. Inya kan kada handak, pang wajahnya nak itu handak yo bungas hidung mancung, bibir seksi, awak sterek, cuma takdir gendut apa? Jadi jangan menghina itu. Nah, kadang itu tuh biasanya kan, atau nyambat orang petilang, kurus tinggal tulang. Nah, bisa jadi. Saya kulo supaya awak halus memutuha. Mana, HP Quran dibawa-bawa. Pinanya nyambat tidak. Nah, makanya ada undang-undang ini bilanya kita mana orang. Ada aja undang-undangnya ini, hati-hati pencemaran nama baik lah macam-macam. Nah, hati-hati ya. Intinya kita ini banyak salah. Terus mengaji untuk apa? Untuk mengetahui kesalahan kita. Jangan belajar majar ya baca. Kalau baca sampai belajar untuk unjuk sendiri juga. Au nasabihi atau keturunannya disambati apa? Keturunan maling ini. Nah, hati-hati ya. Jangan disambati keturunan anak penzina ya. Anaknya kan salah kan dah. Yang salah abahnya. Anak kampangnya. Nang kampang siapa abahnya? Mamanya anaknya. Nah itu kadang-kadang itu om tadi muntung gibahnya paling nyaman. Makanya lancar aja. Dia aneh bisnis. Lancar menyambati orang tuh. Kan tahan dosa nih kalau pan merasa salah kan salah kan juga. Nah itu tadi pang gara-gara ilmu kadada. Kalau ilmu agama ada, astagfirullah, aku menggibahin. Oh ini aku menyambati orang nih. Aku lagi tergawi dosa nih. Api yang stop. Itu fungsinya ilmu merem. Ada remnya. Mungkin ada remnya, iya. Rampus tarusan nyambati orang. Sasak guru gitu. Sasak macam-macam. Emang seorang bujur. Nang bujur hak nang bujur kan Allah nang bujurnya. Surga neraka kan Allah juga. Kan aku ahli surga, belum tentu bisa aja kan mati di belum untuk kafir. Banyak di Quran. Bal'am bin Ba'ura, kan? Orangnya soleh, muridnya ribuan, terabang dalam kitab tafsir. Ada masa sejarah. Muridnya banyak, cuma durhaka lawan gurunya. Mendoakan Nabi Musa kalah perang 40 hari sasar. Siapa ya orang kenapa begini? Ada murid ikam Bal'am bin Ba'ura. Matinya terjuru ilan. Ya seluruh yang had. Matinya daripada kayak anjing. Dalam Quran. Bersesok nanti contoh nih. Kenapa berpikirnya bati ulang aja ini mengasahkan contoh. Tidak lah. Jadi katakan sepandol. Nah itu. Jadi supaya tahu. Nah jadi kenapa sebabnya? Au khuluqihi. Kan apabila lambang baris, khuluq itu namanya akhlak. Kalau khuluqi dalam bersuku namanya ciptaan. Khuluqi atau akhlaknya, kelakuannya, pokoknya kelakuannya ini. Ini orang bertobat sudahlah. Beda kalau emang maling itu maling ya itu kan gibah yang lain. Emang madahkan itu maling aja, jangan diam-diam baik. Ini modelnya gini orang bisa bertobat. Orang itu sampai nakal, sampai mabuk, sampai meleng macam-macam yang sudah tobat, jangan dikuya-kuya lagi. Jadi kadang-kadang udah hendak bertobat, apa nyawa hanya dia kesadar sudah anjar aja sekalinya dapat matakannya temiping apa nyawa inilah. Kan orang kan jadi bertobat jadinya. Orang harus disayangi, orang sudah bagus. Nah bagus sih kamu sudah bertopik, bagus lah. Biar aja yang sembahyang hanya maghrib janya. Duduk di muka pulang, sembahyang di belakang imam pulang. Biar aja. Masalahnya yang lainnya pengajarnya maju, masa aja maju. Biar aja. Jadi akibatnya kan bingung. Ya aja.
Inya ada niat berarti orang tuh ada hatinya bagus. Makanya abah terus kumpul ketika ada WTS kan kisahnya kan buat 18 belang ada sidin betul dong. Nah jadi sidin kan apa pian terima guru maka tuh orang tahu aja orang aku tahu ya sidin kenapa pian terima di saat ininya kada menggawi lagi nang itu. Artinya kita pandang di saat itu ya. Jangan dipandang keburukan orang, kita doakan bulan ikap bulan akan bertobat coba lu. Belum alami bulan kita bulan PSK. Yang ngeri cuma dia ikam sudah bagus mau berampi mengaji itu jangan dihina orang yang bertobat jangan sama sekali. Bisa disenangi disimungi apa juga orang anak Islam apa jangannya itu gini akhirnya kan berjauh orang apa jadi sambil tiyu aku dia pengajian. Wa fi kulli ma yunsabu ilaihi hatta fi saubihi wa darihi, dan apapun yang bernisbah kepada orang yang digibah sampai di bajunya kalau bajunya berarti bajunya mau bajunya buruknya bertambal uman kali mana nyawa pasang bahan pas pameran kan kalau semalam baju bagus benar pinanya muji tapi menghina. Tuang makanya ini ya ngalihnya orangnya sudah patut terbiasa menghina orang, menyambati orang, rasanya tuh barat kalau menyambati orang. Jadi kayak apa caranya? Nah, kita coba dalam kitab lagi lah. Wadarihi rumahnya sama juga. Pak rumahnya ini yang kayaknya dikit benar ini. Ya tuh. Dan wayakunu dari kabil qauli gibah itu bisa juga dengan perkataan awil kitambah atau tulisan. Nah, wajib komen. Mati paham kan? Kitambah itu tulisan lah. Tulisan itu kayak pulpen gue. Itu kan ada hurufnya. Kalau kitambah itu artinya sesuatu yang ada bentuk tulisannya. Momen yang ada bagus. Nah, jadi memang hendak tuh dukung like and subscribe. Itu bahwa itu kan apa kegiatan ibadah syiar niatnya. Makanya kan banyak ujian Habib wah ini dakwah kita syiarnya seperti dengan keadaan zaman. Nah ya syiarnya dengan layak tapi niatnya yang bagus nih. Nah itu tulisannya di sini kitab lain kitabnya awil kitambah tulisan boleh pakai tulis tangannya ada tulisan juga ketikan tangan sama ketikan ada hurufnya sama. Nah biasanya awil isyarah atau isyarat menunjuk atau kinjit mata. Itu orangnya aja. Itu yang untuk misalnya atau mata kinjit. Bisa juga isyarat. Makanya isyarat supaya nang disambat itu orangnya. Ibah. Nama negara orangnya aja. Nah, biasanya gitu. Nang mata garap ini sambat orangnya. Itu nah. Udah melihat kan nyawanya. Ya nah sama dosanya juga. Yang itu ke orangnya sama dosanya. Nah paling banyak hibah itu siapa di sini ulang penjaga. Nih kita penilaian kalau menghina orang dapur kalau kan undangkan bini-binian dia. Ini emang udah semakin banyak buat. Aubil muhakah. Nah itu cuma bisa di sana. Bi ayam sih, nah atau muhakah itu misalnya menguluk-uluk. Misalnya berjalan di belakang orang pincang. Oh kisah pincang gitu di belakang. Ya Allah, jalan-jalan. Orang pincang di muka. Buat jiwa mau mulut. Itu mau tutupan. Itu sama aja gibah. Mau banyak. Tuh berdiri sakit habis. Nah itu tuh. Di antaranya apa? Jadi gibah itu ada mesti pakai suara, tulisan, isyarat di kitab sini. Sama juga kita mau ulok berjalan tadi. Biasanya kan anak-anak mulak. Orang kegilaan, bukan juga kayak kegilaan seorang. Ya kadang-kadang nanya kan pada jangan gitu tuh kada boleh. Ayo itu. Kayak kadang-kadang anak-anak itu jangan dibiarkan. Waqad ja'al gibah banyak Allah Ta'ala sudah melarang gibah dan siksa-siksanya di antaranya wailul likulli humazatin lumazah neraka wail atau celaka bagi orang-orang yang suka menghina orang banyak menggibah orang. Bahkan Allah telah mengumpamakan orang menggibah itu seperti makan daging saudaranya sendiri.
Pakarih itu benci. Dan bahkan Nabi mengatakan ulang, wa iyyakum wal ghibata, hindarilah ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Ghibah itu bersangatan daripada zina. Fa innar rajula qad yasni wa yatubu fa yatubu Allah alaihi ya Nabi. Seorang laki-laki terkadang berzina lalu ia bertobat bujur-bujur, maka tobatnya terima Allah. Wa inna sahibal ghibati la yuqbalu hatta yuqbalu lahu sahibuhu. Sedangkan orang yang ketujuh menggibahi orang, kada diampuni dosanya kecuali ia meminta maaf lawan orang yang digibahnya. Jadi kemudian kita main postingan yang kada enak, tutup aja. Daripada kita melihat kenapa cuma nyambati. Kata ini nih anak muda kan. Kalau aku matu-matu biasanya dudukan latar. Jadi sore-sore ngapakah pander. Daripada montong kada berani aja baik kita baca tasbih subhanallah berjikiran tausulah uja. Ya dari kadang-kadang nafsu kita nih alina lah. Ya kan kada biasa lo bacaan tadi. Lagi anom tuh nah lagi halus kada biasa mengatek tasbih. Lalu pas tuh barat mengatek tasbih barat tasbihnya barat. Tasbih ini bandakan aja. Sama aja Quran kada kebiasa lagi halus baca Quran lalu pas tuh kabar mencapai Quran pada Quran jadi aja sama aja sembahyang kada kebiasa lagi halus lagi sembahyang lalu sembahyang tuh pas tuh kabar jadi dia orang bahari sudah berkecil tak anjak-anjak sudah besar tak bawa-bawa coba kata bahari aja lah mau lagi halus sudah patuh dimanja-manja limbah tuha kena tak bawa-bawa. Ya itu pelaku ngalih membuang batu ganal kalau sudah ganal batal batu ganal sudah tuha ngalih. Jadi waktu lagi muda inilah tuntut ilmu, tuntut mengaji, lagi anak pas sudah tuha mendapat hidayah topik untuk mengkada dapat. Nah ngalihnya nih jurang balik ke tua-tua kaladik makin tuha makin gentar ujar. Wa qala aidan lamma urija bi maratabi qaumin lahum manakala aku ujar Nabi pas Isra Mi'raj aku melihat ada satu kaum tadi pulang masuk neraka nih bisi kukunya panjang-panjang terbuat dari besi nuhas tembaga yakhmishuna wujuhahum musulman mengerokotkan lawan dada. Fakultu lalu aku berpandir lawan Jibril. Man haula iya Jibril. Siapa itu Jibril? Siapa itu gawiannya? Kukunya panjang, mengerokot muha lawan ngerokot dada. Waktu Islam Mi'raj Nabi Muhammad. Qala ujar Jibril, alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka lah yang suka memakan daging manusia. Suka makan lah, kanibal lahir. Maksudnya itu apa? Wa yaqauna fi aradihim, menjatuhlah pada menyambati orang. Jadi orang gibah karena siksaannya tangannya, kukunya berpanjang dari terbuat kayak X-Men tuh. Nyaman lah. Timbul mengerokot di muka lawan di dada. Itu gawian dosa orang gibah. An Aisyah radhiyallahu anha qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min sofiyati kada wa kada. Lalu Aisyah berkata, ini kan biasanya orang dua ke bini nih, Nabi panggil Aisyah. Iya, Sofiyah tuh gini-gini gitu nih. Maksudnya pendek. Lalu ujar Nabi, lamun ikam Aisyah yang memanggil gitu, seandainya satu panderan tadi nyambat orang nih. Itu dituang ke banyu laut, maka banyu laut tadi berbau saking buruknya menyambati orang kamu. Wakoyerot rihuhu berubah rasa banyu laut tadi. Artinya yang akan dicium nih dosa kita menyambati orang ini dan ini harus menjaga. Makanya kita bergigi, bukan bergigi supaya hati-hati bapaknya. Berat apa menyambati orang. Intinya jangan karena kayak apa solusinya supaya jangan bergibah karena ada pada yang kita. Anjir dan kalau pun nama Nabi sallallahu alaihi wasallam mutin faqala san ataruna mahdi. Waktu itu Nabi Muhammad SAW lagi duduk. Timbul ada bau buruk mencium.
Faqala sallallahu alaihi wasallam atarawna ma hadiri bau ngapa nih? Kira-kira nak boneka bau ngapa nih? Bau ngapa nih? Tahu boneka bau ngapa nih? Waktu Nabi dudukkan nih, dan murid-murid bahasanya kita sahabat. Ini bau orang yang menggibah orang mukmin. Keciuman baunya. Itu kalau orang kasar mencium. Makanya kalau orang wali-wali itu melihat muha-muha orang itu nanti lebih penyambatan orang. Tapi kan boleh kita lah. Kasarnya itu menyambat orang itu. Kalau kita yang menambati orang luar. Tetap berbau. Wafil hadis aidan, makanya setiap habis majlis taklim sunat kita baca subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita berdiri ditambah ulang sholawat. Kalau makanya orang balikan di sampingnya bagus banget, hendak berikan makanan sholawat aja di kampung Ramadan. Makasih lah, ya betul lah, boleh nggak? Jadi jalan kalau bisa tambah salawat alhamdulillah salawat dah. Itu jadi hikmah yang diambil dan turutin yang bagus. Lalu pulang wafil hadis aidan man akala lama akhihi fid dunya qurriba ila yaumil qiyamah yaqulu kullu maitan. Barang siapa suka memakan daging saudaranya di dunia, maka kena disurung padanya pulang daging juga. Semuanya bangkai. Seperti inya memakan hidup. Fayaquluhu wa yaqlahu wa yadihu. Lalu inya menjadi kaling dan kuciak bau dan disuruh makan. Intinya menyambati orang karena diberi makan daging buruk. Jadi kiamat. Nak makan daging buruk silakan nyambati orang. Nah, sebab-sebab gibah itu banyak. Nah, ini ulang sebabnya gibah. Yang pertama di antaranya kenapa orang itu ketujuh menyambati orang. Yang pertama ayat doba ala ahadin, ada rasa benci lawan orang. Jadi kalau orang ada rasa benci dengan orang, siapapun lah, rakyat bini, ada rasa benci pasti menyambati inya, yang beri mual mana? Bangsat banget. Nah, doa pandan itu belum, nak ada bagus apa? Karena ada rasa benci. Rasa benci itu sebabnya karena kita melihat ada keburukan di diri orang tadi. Coba kita mandang kebaikan terus. Pak Haji Muhsin deh misalnya ada kesalahan baju kaos. Apa Haji Muhsin baju kaos ya? Oke, padahal kebaikan Haji Muhsin banyak. Pas sedekah itu yang dipandang seharusnya. Nang baiknya aja. Jadi kalau kita memandang kebaikan orang, kan namanya berarti orang. Tapi kalau kita memandang keburukan orang, dimanapun ada keburukan orang. Gak ada habisnya karena manusia gak ada yang sempurnanya. Yang sempurnanya Allah Ta'ala aja. Tentang sempurnanya jadi Nabi Muhammad pasti bisa bantu orang masih. Nabi Muhammad apalagi kita begini. Nah, jadi sebabnya orang menyambat itu karena ada rasa benci, rasa marah awan seseorang. Lalu inya menghendaki bahwasanya menganukan apa nih? Meluapkan goizu kemarahannya lalu inya menggibah orang. Nah, caranya gitu. Jadi meluapkan emosinya tadi dengan cara menyambati tadi. Nah, berarti orang itu penyarikan. Itu ya. Nanti antara amal sebanyak penyarikan ini bahasan baca alam nasrah 3 kali. Jadi mau melihat orang itu keburukan orang, jangan dulu lihat dulu kebaikannya. Pernah adanya menolong kita, pernah ada ambil kebaikannya dulu. Lalu wa idza ajaza an jalika, mun kada awainya meluapkan emosinya tadi. Timbullah dendam tadi masuk ke hati. Masuk ke hati marah tadi menjadilah ikdon namanya. Dendam. Jadi orang telah sudah asalnya mual. Limbah mual inya marah. Kada kawa melampiaskan emosi. Lalu inya masuk ke hati. Lalu inya dendam. Inilah iblis kena menggodakan. Limbah dendam pasti kena berdiri. Pasti menyambati. Pasti hendak membunuh. Pasti dan lain-lain. Sebabnya karena ada rasa benci dengan orang. Sebab benci itu kenapa? Karena ada dorongan nafsu. Jadi mau ada orang masih benci sama orang, ada mempunyai rasa dendam dengan orang, ada kebencian dengan orang, kada ingat kasih sayang Allah. Nah, makanya orang baharinya tahalluq bi akhlaqillah. Orang ahli tauhid itu tahalluq bi akhlaqillah. Berakhlak dengan akhlak Allah. Apa akhlak Allah? Kasih sayang. Allah Ta'ala lihat tidak. Berat ini aja ya. Makanya kan orang aulia-aulia itu at-tahalluqu bi akhlaqillah. Pasok tak. Mbah mengaji nur Nabi Muhammad tapi kadang ta'alluq dengan akhlaq Rasulullah ya Pak. Berakhlak dengan akhlak Allah. Nah, jadi kan akhlak Rasul Allah itu apa? Kasihnya contoh, maaf nih lah.
Ada orang yang kada menyembah Allah, tetap Allah Ta'ala beri duit. Ada sembahyang tetap beri duit, yang sembahyang tetap sama. Karena Allah saya manang makhluk nih, hamba kuyu Allah Ta'ala nih. Pas kita lah, wah ini beratnya banyak. Rasulullah kayak apa kan? Makanya mun kita hendak berhalak kayak Rasulullah itu rasanya jauh kan sama. Nabi Muhammad dikamihi setiap ada ke masjid. Mbah Sidin dikamihi garing, orang tadi datang ke Sidin bawa buah-buahan. Mun kita peleng Tuhan ya. Ini karena ada tadi memandang kebencian tadi. Maka kalau kita melihat kebencian memandang lawan orang rasa kada bagus tuh nggak ada baiknya dipandang. Siapapun kan. Orang berumah tangga lah, napa aja tebakawan lah. Bakawan tapi memandang keburukan di kawan. Bakawan pasti temsuk, pasti tak kalah. Coba mandang kebaikannya. Ini kawan di bahari ini pernah menolong aku, walaupun sekali. Sekali itu dia dipandang. Nah, siapa tahu dia berubah kan kita kada tahu manusia tuh. Bisa hari ini masih, besok timbul nakal, bisa timbul nakal, timbul masih. Jadi kita baik sangka jalan Allah. Nah, tapi emang nakal gue kayak apa? Ini kawan nih, alih-alih mikir. Kenapa juga mengawani orang nakal? Baik mengawani orang pembalian. Kayak di musim misalnya beri makan, mengawani lah. Nyatakannya. Makanya saya nyari cari kawan itu 5 minimal sifatnya. Yang pertama orang itu orang jujur. Yang kedua orangnya orang pemurah. Yang ketiga orang pintar. Nah, tetap yang keempat diantaranya tutur kata baik. Yang kelima berakhlak atau menjadi bagus. Nah, jam berapa sudah nih? Sejam apa sudah? Oh ya kan? Jadi kalau banyak lawas lu tagah lah. Habis nih. Lalu timbul dendam. Limbah timbul dendam, dendam, akhirnya menggibah orang. Jadi asalnya kebencian. Yang kedua sebabnya kenapa orang itu jadi menggibah, ayah duro majlisan. Duduk di majelis. Nah, kalau bahasa kita takawan. Nah, kita kadang menggibah orang nih. Payuh tabu ahluhu ahadan payusyarikuhu fi masyihim. Menggibah keluarganya si Kong. Taulah keluarga aku tadi. Aku kamu lah. Ini satu keluarga berkumpul. Acara selamatan, acara apa lah? Si Kong menguyak, ini kan menguyak apa nih? Menguyak esa pengantin biasa aja nih. Timbul gini mau menggibah orang, tak umpat berataan. Payusyarikuhum fi ma'asim sama dosanya. Karena bisa majelis ya. Dia mau kumpul-kumpul. Nah, kenapa jadi umpat juga aja? Kenapa aku udah jauh takutan kan aja kada nyaman ya. Bila mau mengingkari kada berkawan aku aja, kada kawannya lagi dia baik aku dulu kayaknya. Nah, bagaimana kita menghadapi kayak itu terdapat? Nah, karena ada dalam kitab ini. Nah, di antaranya lagi sebab gibah itu adalah sombong. Karena ada kesombongan di hati. Itu merasa inya hebat daripada orang. Lalu timbul menghina, mencaci maki atau sindiran. Si anu tuh bungul benernya. Ini madang berarti alih. Ustaz tuh ini sasak. Berarti ini yang bujur. Itu kan. Jadi kalau kita menyambat orang bungul, berarti nya pintar. Nyambat orang bungul, berarti nya masa pintar. Itu ini kitab madahilah. Alimun Dariyun. Nah, di antaranya lagi sebab orang gibah itu karena ada pahiriya. Tuh apa? Karena ini ada suka orang lain memuji manusia selain inya, lalu inya menyambati orang. Handaknya inya aja yang dia orang dimuliakan, inya aja yang disanjung, inya yang cium tangan, yang lain pada macam-macam beda. Handaknya inya jadi menjaga hati. Jadi kalau menjaga hati itu supaya jangan hati kita rusak tuh jangan dari kawan. Kecuali yang penting. Keluar rumah kecuali penting. Ngitungin sebuting-sebutingnya jadi digawe selamat tak? Namun kita hobi kita, wah ini emang ada pengawan tapi di media sosial kawan. Lupa dia ke hati menyambati bujurannya. Nah sama amdo. Apalagi ini. Nah mengini juga ya. Nah sama aja hati-hati. Kata kita bahas nih lagi bahwa ini. Nah. Hati-hati. Niatnya apa nang ini? Mau nang membaca ampun nang melah status melah apanya orang tersinggung. Nah, ini kan gitu kan.
ketambahan tulisan. Dan di antaranya lagi sebabnya kita gibah itu, nah ini yang paling banyaknya sebabnya, yaitu itu atau waktu pitbihiki gawian nganggur. Ujar orang itu kada gawian kalau nyambati orang. Itu ada waktu artinya coba membawa menasbih. Mau menasbih haruslah ya. Bawa bajikir, bawa tapakur, banyak aja ibadah tuh. Batapakur sambil mahayal, tapi mahayal jam mahayal sungguh ibadah, mahayal kekuasaan Allah. Makanya ilmu tadi Bang. Mau kita banyak ilmunya mantap biasa sudah baca Quran, mau kada bapak-bapak baca Quran. Mau kada bapak-bapak manasbih. Mau kada bapak-apa pulang kena bajikir muntung. Mau kada bapak-apa pulang tapakur. Ilmu semua tuh. Tapi bukan ada ilmu tak mahayal. Kapan dah sungguh lah. Bukan ke bawah lah, ampun siapa kah? Inilah ya ampunnya. Kita musik, menjapai musik yang ada. Iya pernah. Ya Allah. Jadi itu atau waktu. Dihti wal kalamil golib payak kolora. Ini menyambat orang. Jadi sebabnya kenapa? Karena kosong waktu. Ini Bang, apa jual kita? Kada gawian. Intinya itu aja. Jadi mau kada gawian ujarnya baca subhanallah alhamdulillah. Mau nguntung tasnya kan kamu sudah terbiasa dia. Muntung ini Pak Guru dulu dalam melihat kayak guru bangil kan. Guru bangil kan sini nguntungnya gini. Ya Pak Guru. Bapak sini sekali sini membaca Quran. Ini kan pas haul guru bangil. Untuk sini. Sama almarhum ayah guru syukur. Berbahagia. Sidin nguntung sidin sambil berokok sambil. Kenapa ya? Biar ada bertakut. Sakarnya sini sambil berjikir. Nguntung sidin sambil berkering. Berokok di sini. Orang alim berokok membuangi kasar macam-macam supaya yang menggibah orang dia. Makanya orang alim itu ada yang berokok kita baik sangka ya. Mungkin sini lagi kasar. Jadi takutan menyambati orang. Bahkan kalau sekolah kan berokok ada mengatakan 30 bungkus sehari. Orang belang, guru saya putih ribu kesal. Nah di sini kenapa menutupi aib kan kalau orang berokok kasar itu berokok. Jadi kadang melihat kesalahan orang kan jadi menggibah orang dia. Kan datang orang macam-macam dia. Itu kan itu orang alim kan mau menyambati orang. Kecuali emang misalnya minta kayak Pak Guru lihat ya kan Pak Guru ini kayak apa. Nah mau kadang mau lihat ya kan. Kalau apa lah yang minta maaf minta halal dari dona. Yang menjawab yang apa tak boleh ya. Itu nak belang. Enggak kada kawan makanya itu namanya ilmu kita. Wal ghibatu sahlatun. Nah, ghibah itu sahlatun, nyaman. Nah, pada sahlat nyaman sini. Wal ghibatu sahlatun al-lisan, nyaman di lidah menyambat itu nyaman. Di kasrati ilfi wal itiyat apalagi sudah terbiasa. Walidhalika taruh kasirdat itu kebanyakan menghibur kebanyakan di manusia sudah. Akibatnya penyakit lantang sudah. Ya tarawa'un al-hadi masjid kadadanan kawata peliharanya daripada maksud ini pasti pernah menghibah orang. Pasti pernah menyambati orang. Banyak ya paham kita ini pernah sambati orang, menghibah orang atau kadang ada sengaja tersambati orang. Pasti sini pala tajid aksal majid kebanyakan orang dudukan tuh pasti masyhunatan bil ghibah. Pasti ada menyambati orang. La siyama apalagi ujar sidin indan nisa babinian maaf lah ini kitabnya lah buat belakang nih pun maaf aja nah ini kitabnya lah kebanyakan di sini lagi babinian kedudukan merotetnya sidin ini pengarang ini Syekh Umar Al-Baroja orang Surabaya ini kitab yang sudah Tukas Anwar dibacakan di pesantren Darussalam. Kenapa orang ketiga begitu? Pak innal ghibata faqihatun dakunna wasalwatun. Ghibah itu bagaikan lawan babinya itu kayak buah-buahan manis. Topokan orang kalau nyambat orang kan rame. Dalam kitab. Takut dijerokan bil ada, maka oleh sebab itu di sini ambillah kewaspadaan kebiasaan yang kada bagus nih. Supaya apa? Ditas lemapit darwain. Supaya selamat di negeri akhirat dan akhirat. Supaya ikam selamat. Mun ikam nih mendengar gibah lawan orang, maka cara pertama ini kita menutup pengajian di antara di halaman sebelahnya yaitu adalah di sini pertama
mun ikam kada dapat majlis nang kada bagus, sorongan lebih bagus daripada bakawan orang. Sombong pulang boleh kada bakawan orang ya. Nah, boleh bakawan orang tapi duduk di tempat yang bagus, ya majlis taklim al barokah misalnya. Majlis. Nah, wa unsa bi ta'atrabi, biasakan hati kita berzikir, sembahyang. Ini narasi dulu supaya jangan terbiasa ini. Dan memutolaah itu kita baca itu. Bahkan kata ulama mengatakan sebaik-baik wahini masa wahini satu ya buku ujar Pangkuan Bahari, dua nani kawan namanya mengatakan di akhir zaman. Apa? Buku kitab lawan guru. Selain itu kan lagi nemu itu bersumber. Nah ini. Jadi kawan yang paling bagus menurut aku ini nih. Hanya dua. Kitab lawan guru. Itu ya. Nah, itu ya. Menghendak berkawan karena dunia itu kan dagang lain. Hanya sekadar berdagang boleh. Kada bertransaksi muamalah boleh nggak bilang, tapi nang dijadikan best of the friend, sahabat tuh guru lawan guru, tapi guru nang bujur-bujur lah, jadi ya guru noman macam-macam, bujur-bujur juga, lawan kitab tadi artinya tak mau tolak lah, guru majelis taklim, gawian boleh majelis taklim gawian, mudahan mati selamat dunia itu jangan. Karena mun kita hidup selamat, di akhirat selamat, udah beres nanti kan di akhirat nang lawas. Di dunia itu cuma yang paling lawas 60-70. Tapi di akhirat selawasan. Mun kita yakin, mun kita beriman, mun kita dapat petunjuk, mun kada petunjuk kan enggak, kada kawan. Ia merasa tak lawas saja dia masih hidup, aku masih anu. Itu kan. Aku lawas dia mati lagi. Nah, mumpung di dunia nikmati dulu, kan di akhirat kena bahasa bertaubat, kena berpuha. Itu godaan nafsu iblis semua tuh. Mau kau mengarasi, alhamdulillah. Mau kada kau mengarasi, innalillah. Nah, jadi caranya bagaimana? Turuti apa ujian Al-Quran. Yang kedua, kalau ada kita pas pesantren, kita bacain. Selamat tahun. Masalah cari dunia, silahkan cari dunia, tapi jangan lupa ibadah. Quran itu menyuruh walatan sana si bakal dunia. Jangan lupakan dunia. Jangan kada gawe. Sebab si nomor sangit benar apabila ada orang sabah lala menganggur. Begawe si nomor ngapak. Asal niatnya ibadah boleh. Niatnya menjaga diri, menjaga keluarga dari meminta-minta. Kan kalau sudah meminta-minta disambati orang. Apa aja permintaan ibadahnya? Kita gara-gara kita orang menyambati kita, dosa kita jadinya. Udah gara-gara kita jadi orang menggibah lawan kita. Nah niatan waktu berusaha menjaga diri keluarga dari meminta-minta, jadi yang disambat juga. Oh beduitnya sini, alhamdulillah. Nah di antara apabila kamu mendengar orang berpandangan di sini menggibah orang, maka cara pertama di sini tolak daripada supaya jangan menggibah. Pihak menyambati orang. Apabila kata kawapan mapan ulang nih, karena kelebihannya barang siapa nang kawa menjaga orang tadi menyambati orang maka kena wajahnya lepas dari api neraka. Dalam hadis Nabi. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhi an-nar yaumil qiyamah. Barang siapa kawa mengubah, artinya menolak kawannya dari menyambati orang, nanti paham lah. Kena Allah palingkan muhanya dari api neraka kiamat. Api dia nyambati orang bagus Allah. Misalnya kawak sudah kita menanggur tuh. Mun bakawannya mun kada kawak kayak apa? Nah, fa illam tastati kada kawa menolak lagi. Salah salah nih. Maka carakannya ada yang menjual nih ditanggur kabel singgung. Mana mah fa ankil ibata bi qalbika ujar sidin. Maka hatimu minimal hatimu ujar sidin mengingkarkan gibah tadi. Kada mungkin inyana itu. Misalnya Ahim menyambati firman lawan ID Allah firman itu gini orang si ID kada kau menanggur Ahim kan Ahim mau nyempeleng atau kan bagi duit misalnya atau apakah
Misalnya atau lain halnya, maka hati Aidi minimal ketika Ahim menyambat isi firman ada rasa kada percaya dengan apa yang diucapkan Ahim. Kada mungkin. Artinya menolak, mengingkarkan. Aku kada suka mereka menyambat ini. Cuma kita kada pembunyi tadi Pak. Ngan anak buah nah, bos nama pandai. Serba salahnya bos nama pandai. Mungkin dia ambil bos. Nah, itu misalnya ya. Atau sini kada kawajuan ng hati dia bilang keluar ikam dari ibu kumpul gitu. Pura-pura maaf lah walah aku hendak isi dulu nah. Padahal niatnya supaya kita jangan menyambati orang. Kan berubah karena pandaran tamu kita keluar sudah. Asalnya dia menyambati orang berubah tadi. Tahu lah walanya kita aku ini bisnis doang kaisa. Kan apa nyambati orang kan. Jadi pura-pura ya kita isi mas dia. Kalau bahasa kita tahu dia. Aku sakit kepala padahal sakit kepala dia. Picik kepala. Sakit perutnya sakit perut picik pura-pura padahal seorang ada puisi rasa cuma sakit perut picik perut picik nah namanya tauria. Nah maaflah walah aku sakit perut karena niat kita menjagakan supaya ini jangan menyambati orang. Kalau kita tagur kawal ini kan menyarikan orangnya mau kada didahari ini sangat. Nah maka caranya kayak pura-pura kita keluar. Jadi apinya nyambat orang. Apa pahalanya kita? Wajah kita dijauhkan oleh Allah daripada api neraka kiamat. Nah, dan jangan engkau baganahan di situ di sini. Jangan mendengarkan bujuran padahal dia menjadi si komunis nafis dia juga. Dengarkan akhir memandir si akhir menelingakan orang bahari. Umat menelinga aja nih sama dosanya. Ini sakitan atau menampakkan kecocokan bagi gibah sama bisa dikatakan ismi sama dosanya. Dua marakaran nafis tahulah pisnya si anu tuh gini-gini bisa dengarkan saya sama syarikat untuk ismi sama dosanya. Benar kayak kalau kawan carilah kawan yang bagus lah. Kama bil hadis al mustami'u ahadul muktabaini. Orang yang mendengar sama salah satu orang yang menggibah. Tapi bolehkah menggibah itu? Nah, ada bolehnya. Misalnya mengadukan ke hakim. Boleh. Bahkan si Anda yang sama saksi kita di persidangan. Nah, itulah yang buang ngesahnya adalah. Yang situ juga lah. Bahasanya jam 9 ya lah. Panjang ngesahnya nih. Intinya dari pengajian kita malam ini, kalau hendak selamat, pertama jangan buruk sangka. Yang kedua, udah kita malakan adalah. Yang kedua jangan tapi bakawal orang yang kada bagus. Pilih kawal yang soleh, yang kawal mengarahkan kita kebaikan. Ujar bahwa ada kawal yang kau menganggur kita, pegang erat-erat. Berarti itu kawal yang bujur. Tapi mun kawal tadi asal hendak umpat kita aja, kada usah hati-hati. Lebih baik solongan disinin daripada kita tajerumus. Mun hendak buat bakawalah untuk bakawal orang soleh, hadir untuk majlis taklim, tahu kekurangan diri kita. Jadi kita ubah apa kekurangan kita, mau beristighfar, mau meminta ampun lawan Allah. Gitu ya. Kamu sudah meminta ampun, mudah-mudahan Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa kita nang banyak benar-benar. Mudah-mudahan dengan berkat majlis, dengan berkat kita dibaca roti, dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa muslimin muslimat, dosa orang-orang yang maksiat mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak kita husnul khatimah ala hadhihi niyah wa qad sila hadratin nabi wa lin nabi siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa na'udzu billahi min hali ahlina. Allahumma arzuqna ya Allah at-taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah ya Allah biha ya Allah bisul khatimah ya Allah biha ya Allah bisul khatimah ya Allah biha
biha yusrul khatimah bi khairil bariyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ampun, maaf, minta halal, minta ridho apabila salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.